Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, Pak Yosef dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya M. Angelina Dede dan rekan-rekan saya, Kristiana Lubang Raja serta Iis Adelia, akan mempresentasikan hasil kajian dari sebuah artikel yang berjudul Mengevaluasi Video untuk Instruksi Kelas Terbalik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kerangka kerjanya, akan lebih baik kita mengetahui instruksi kelas terbalik itu apa. Jadi, instruksi kelas terbalik adalah metode pembelajaran di mana peserta didik diberikan sumber belajar oleh pendidik di luar kelas yang berupa video agar nantinya video tersebut dapat dipelajari sebelum kelas dimulai. Selanjutnya yaitu ada kerangka kerja. Kerangka kerjanya terdiri dari jenis video, kualitas matematika, desain multimedia, dan interaktivitas. Nah, kita masuk ke dalam lecture video. Lecture video ini adalah video yang sangat umum digunakan di kalangan para pendidik, di mana video ini adalah sebuah video presentasi yang direkam oleh seorang pendidik dengan menyajikan materi pelajaran atau menyampaikan informasi atau memecahkan suatu jenis masalah tertentu untuk suatu topik yang akan dipelajari. Nah, kemudian ada kualitas matematika. Nah, dalam kualitas matematika ini, kita dapat menggunakan instrumen Mathematical Quality of Instruction atau MQI untuk menilainya. Nah, ada 3 subkategori yang difokuskan untuk menilai kualitas matematika. Yang pertama ada kekayaan dan perkembangan matematika. Yang kedua ada bahasa, dan yang ketiga adalah kesalahan matematika yang tidak dapat dikurangi. Nah, kekayaan dan perkembangan matematika itu adalah suatu ide matematika yang diperoleh itu termotivasi secara intelektual, dibenarkan secara konseptual, dan direpresentasikan secara bermakna. Maksudnya seperti apa? Termotivasi secara intelektual. Misalnya kita akan mendefinisikan suatu fungsi. Nah, kita tahu bahwa suatu fungsi itu adalah relasi di mana setiap masukan mempunyai tepat satu keluaran. Nah, itu didasarkan dari adanya konsep relasi. Kemudian dibenarkan secara konseptual. Dari definisi tadi kita bisa mengatakan bahwa setiap nilai X akan mempunyai tepat satu nilai Y. Kemudian direpresentasikan secara bermakna, pendidik dapat menyajikan sebuah gambar atau 2 buah gambar yang menunjukkan bahwa ini fungsi, ini bukan fungsi. Jadi dengan adanya gambar tersebut, peserta didik dapat membandingkan, oh ini fungsi, ini bukan fungsi. Jadi pemahamannya lebih dapat. Kemudian ada bahasa. Nah, bahasa ini tidak hanya tepat, tapi juga mudah dimengerti oleh para siswa, sehingga video yang disampaikan atau materi yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian ada kesalahan matematika yang tidak dapat dikurangi. Nah, maksudnya seperti apa? Dalam menyampaikan sebuah video atau memberikan suatu penjelasan, tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan sebuah kesalahan. Nah, adanya kesalahan tersebut, kita jangan tidak membahasnya atau kita biarkan begitu saja, tetapi kita perbaiki. Kita katakan, maaf, ini salah. Yang benar adalah seperti ini. Jadi dengan mengakui kesalahan kita, video yang kita sajikan dapat berkualitas. Oke baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain multimedia. Desain multimedia merupakan suatu rancangan multimedia yang akan digunakan dalam video pembelajaran kelas terbalik. Desain multimedia yang dikembangkan mencakup berbagai objek media, yaitu teks, gambar, animasi, suara, dan video. Selanjutnya yaitu ada beberapa prinsip-prinsip menurut Clark dan Mayer dari desain material digital yang dapat diacu untuk menilai kualitas desain. Yang pertama yaitu ada prinsip multimedia, artinya sebuah video harus menampilkan grafik yang relevan dan dapat dianalisis menggunakan teks tulisan dan tertulis, serta semua isinya relevan dengan gagasan pelajaran. Yang kedua yaitu ada prinsip kedekatan, yaitu jika dalam menampilkan grafik, sebaiknya menempatkan teks yang relevan di samping grafik untuk membantu memahami ide-ide di dalamnya. Kemudian, prinsip modalitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa lebih baik menggunakan suara atau kata-kata sendiri untuk menyampaikan atau menjelaskan teks daripada dengan tulisan tertulis. Yang keempat itu ada prinsip redundancy, artinya dalam menampilkan video pembelajaran pada satu topik tertentu, disarankan untuk tidak menggunakan banyak format atau cara penyampaian, misalnya dengan gambar dan kata-kata saja atau narasi audio dan teks yang isinya sama. Jadi pendidik dapat memilih salah satu dari kedua cara tersebut. Selanjutnya yaitu ada prinsip koherensi, yaitu semua isi video relevan dengan ide pelajaran atau hanya menggunakan grafik dan audio yang bersangkutan.
Serta prinsip yang terakhir adalah prinsip personalisasi, di mana prinsip ini mengatakan bahwa akan lebih baik jika dimungkinkan menggunakan nada percakapan daripada menggunakan kata atau kalimat formal dalam menyampaikan suatu topik. Selanjutnya itu ada interaktivitas. Kriteria terakhir untuk video pembelajaran adalah untuk mengetahui apakah video yang ditampilkan dapat melibatkan siswa berpartisipasi lebih banyak dalam aktivitas video atau hanya sekedar menjadi penonton yang pasif. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut, ada dua elemen interaktif yang dibutuhkan, yaitu fitur interaktif digital, misalnya kuisis, upload papan diskusi, dan manipulatif virtual. Dalam pembuatan video, haruslah menyertakan ruang untuk partisipasi penonton secara eksplisit. Misalnya pendidik meminta pelajar untuk berhenti sejenak dan meluangkan waktunya untuk memecahkan masalah sebelum melanjutkan menyimak video. Lalu, adanya pertanyaan yang dicantumkan dalam video dapat berupa pertanyaan terkait materi yang dijelaskan ataupun berupa refleksi pada akhir video. Dengan adanya interaksi demikian, dapat membentuk komunikasi dua arah yang dapat digunakan untuk mengetahui kemajuan atau perkembangan siswa pada pembelajaran berikutnya. Selanjutnya adalah elemen interaktif manipulasi virtual. Pendidik dapat memanfaatkan media Desmos atau Desmos Activity. Melalui aktivitas Desmos, pendidik dapat melakukan manipulasi virtual dengan menggunakan fitur-fitur aktivitas kelas Desmos, seperti aktivitas marble slide pada pembelajaran fungsi linear atau fungsi kuadrat. Dengan adanya aktivitas-aktivitas tersebut, para siswa dapat memahami topik tersebut dan berinteraksi seakan-akan terdapat aktivitas yang nyata dengan disertai petunjuk oleh pendidik. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai setup video atau video pengaturan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian setup video. Nah, setup video itu apa sih? Nah, di sini setup video itu yaitu video yang tidak menjelaskan ide-ide matematis, melainkan mengajukan masalah atau menetapkan konteks non-matematis untuk membangkitkan minat peserta didik saat di kelas nantinya. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi di satu video ini pendidik tetap mengajar seperti biasanya. Mereka tetap memberikan materi, memberikan konsep, rumus, dan seterusnya. Namun yang berbeda itu pendidik di sini tuh dapat mengajukan masalah atau dapat memberikan pertanyaan atau bahkan gambaran yang akan dilakukan saat di kelas nantinya. Seperti itu misalnya saat di kelas nantinya itu diadakan seperti diskusi mengenai materi persamaan linear seperti itu. Terus selanjutnya yang di satu video itu disarankan pendidik itu memikirkan tujuan dan aktivitas pembelajaran yang ada di kelas terlebih dahulu. Baru setelah itu memikirkan konten video yang akan dilakukan. Seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Nah mengenai instruksi terbalik itu tuh sudah dikatakan terbalik, maka terbalik dari pembelajaran yang diadakan seperti biasanya. Nah, seperti biasanya di kelas itu mengajar, seorang pendidik mengajar. Nah, tapi di dalam di dalam instruksi terbalik itu kebalikan dari pembelajaran yang ada pada biasanya. Nah, di sini pendidik mengajarnya itu di luar kelas, sementara yang di dalam kelas itu dipakai untuk berdiskusi dan berkolaborasi seperti itu. Tujuannya agar pendidik itu dapat memaksimalkan peserta didik dalam berkolaborasi dan berdiskusi sehingga diharapkan peserta didik itu menjadi lebih mengerti seperti tentang materi yang diberikan seperti itu. Kemudian mengenai lecture video dan setup video, yaitu lecture video itu pendidik itu seperti hanya mengajar seperti itu, sedangkan di setup video ini tuh pendidik juga dapat seperti memberikan pertanyaan, memberikan masalah, kemudian dapat pula memberikan agenda atau gambaran yang akan dilakukan saat di kelas nantinya seperti itu. Untuk yang kedua di kualitas matematika ini di instruksi matematika itu untuk menilai kualitas matematika dapat menggunakan instrumen Mathematical Quality of Instruction atau MQI. Nah, ini tuh seperti rubrik observasi yang menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis instruksi matematika di beberapa domain kategori, seperti itu. Jadi, kategori tersebut seperti kekayaan dan perkembangan matematika, bahasa, dan kesalahan matematika yang tidak dapat dikurangi, seperti itu. Nah, kemudian mengenai desain multimedia. Nah, di desain multimedia ini tuh seorang pendidik itu dapat mendesain multimedia yang akan digunakan seperti itu. Nah, di instruksi terbalik ini menggunakan prinsip-prinsip menurut Clark and Mayer. Nah, di sini tuh
yang dapat diacu itu yaitu untuk menilai kualitas desain, yaitu prinsip multimedia, yaitu dengan bijaksana dalam memilih dan menggambarkan grafik ke teks, kemudian prinsip kedekatan, prinsip modalitas atau menjelaskan grafik dengan audio, kemudian prinsip redundansi yaitu tidak hanya membaca teks, kemudian prinsip koherensi atau relevan dengan materi yang dipelajari, dan prinsip personalisasi yaitu menggunakan kata ganti orang seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu mengenai interaktivitas, itu tuh untuk melihat seberapa aktif sih seorang peserta didik dalam video yang diberikan seorang pendidik seperti itu. Jadi di sini peserta didik itu dapat seperti misalnya dapat memberikan pertanyaan, kesempatan maksudnya kesempatan bertanya kepada peserta didik, atau juga dapat memberikan seperti tugas yaitu refleksi yang ada setelah pembelajaran di dalam video itu berlangsung seperti itu. Oke, baik, seperti sekian saja.